Saya rekod dulu bentar. Baik, terima kasih atas kehadiran kalian pada hari ini. Kita mulai ya untuk kegiatan pada pembelajaran pada ini. Sebelum itu kita berdoa, silakan dipersiapkan teman-temannya. Doa mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah berhadir pada kesempatan kali ini. Sebelum kegiatan kita mulai, seperti biasa, saya cek kehadirannya. Ya, bagaimana Mas Ketua? Siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Surya, di mana Surya? Di belakang, Pak. Masih di belakang. Iya. Terus yang lainnya? Ada lagi? Akram. Akram kenapa Akram? Sakit, Pak. Sakit. Terus yang lainnya? Ada lagi nggak? Sudah. Erwin kenapa? Izin. Terus ada lagi? Naila di belakang. Ya, Oke. Di full point. Baik. Terima kasih. Berarti masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15 orang. Ya. Baik. Terima kasih. Sebelumnya ini untuk kegiatan pada pagi hari ini, ya, sebelum kita mulai, ini yang pertama saya sampaikan adalah sedikit motivasi ya untuk kalian. Saya berharap semuanya untuk lebih aktif lagi dalam kegiatan pembelajaran. Walaupun setiap hari kalian semuanya sudah aktif dalam kegiatan, cuma yang jelas pada kesempatan ini saya berharap itu kalian bisa lebih fokus nanti dalam kegiatan. Pada target dari kegiatan pembelajaran kali ini adalah kita jelas yaitu bisa memperbaiki. Kemudian pada pertemuan sebelumnya kemarin Senin ya, hari Senin kita lakukan kegiatan di ruang kelas. Selanjutnya seperti janji saya, hari ini masuk di hari Kamis kita di lab untuk melakukan kegiatan praktek. Apa yang akan kita lakukan? Tentunya masih tetap berlanjut dari kegiatan sebelumnya, di mana kemarin Anda belajar untuk menganalisis kerusakan pada kendaraan, di mana yang dianalisis itu hanya video saja. Tetapi kali ini bukan hanya video yang kita analisa, tetapi nanti adalah apa? Langsung di kendaraan atau di mobil. Kemudian yang sudah Anda lakukan kemarin, ini saya cek di LKPD kalian. Ya, terima kasih ini yang sudah diisi. Ya, banyak analisa sederhana dan juga berbagai penyebab-penyebab yang mungkin terjadi pada kendaraan. Kemudian nanti kita buktikan betul nggak ini terjadi, kan begitu. Contoh misalnya ini kelompoknya Dava kemarin. Nah, rating kiri depan mati, itu gejalanya. Kemudian headlamp, lampu mundur nyala. Berarti gejalanya tidak menyala pada lampu PT. Kemudian kemungkinan kerusakan, headlamp nyala,
kabel putus pada lampu fitting depan, kemudian saklar kendor, relay tidak terpasang, fuse putus, kemudian lampu fitting mungkin putus atau pecah. Ya, kemudian untuk yang lain ini terima kasih yang sudah belajar tadi malam. Tentunya kita buktikan secara nyata kita di tempat praktek ini. Nanti kita bukan hanya sekedar kita praktek menggunakan energi atau alat peraga ini, tapi kita coba nanti langsung di kendaraan seperti itu. Karena bagaimanapun yang namanya capaian pembelajaran itu kita sebagai orang otomotif ya, bukan hanya sekedar memahami prinsip kerja daripada sistem tersebut atau sekedar belajar baik sederhana, tapi juga mempelajari yang terjadi pada kendaraan. Kira-kira seperti itu ya. Pertama saya tekankan, kemudian untuk capaian kegiatan kemarin, saya tadi sudah lihat semuanya ini masing-masing analisanya hampir sama. Baru kita nanti buktikan betul atau tidak. Seperti itu. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Belum ada. Kalau belum, kita masuk ke pembagian kelompok. Kemarin sudah dibagi kelompoknya. Silakan kita mulai fokus ke kegiatan. Sebelumnya nanti saya sampaikan ini terkait dengan penilaian. Terkait dengan penilaian daripada kegiatan. Tentunya saya itu harus melakukan penilaian kepada kalian. Nanti saya tunjukkan untuk penilaiannya. Seperti itu ya. Penilaian yang saya lakukan itu bukan hanya menilai hasil kerjamu, tapi juga sikap kerjamu bagaimana. Gitu ya. Kemudian dalam hal pengetahuan, ya, dalam hal pengetahuan tentunya basic dasar dari pengetahuan kalian itu bagaimana kalian bisa menggali informasi yang berupa kegiatan literasi, kemudian bagaimana kalian menggali tentang numerasi, di mana kalian bisa melakukan proses pengukuran kepada apa? Proses pengukuran kepada contoh lampu yang mati, dicek, enggak, dicek, bisa dipakai enggak, dicek, sesuai enggak, kan gitu? Enggak. Kalau hanya asal pasang, beres dari itu hasil kerja. Kenapa tidak? Ya, akibatnya bagaimana? Misalnya kita salah masang lampu yang posisinya mungkin wattnya terlalu tinggi. Rugi apa? Kenapa? Hah? Alhamdulillah. Oke, silakan Mas lihat. Lambat. Oke, nggak apa-apa. Silakan tasnya dicanda di sana, kemudian langsung masuk ke barisan. Baik, kita lanjutkan. Ya, untuk kegiatan capaian pembelajarannya kemarin akan kita lanjutkan. Ini kelompok yang pertama tadi. Kelompoknya berapa? Mana berapa? Ya. Selanjutnya Intan Fajar. Kemudian Rizky Maulana. Kemudian lagi siapa? Mujib. Ya. Udah? Silakan mejanya dikata. Ya. Ini meja sekedar untuk kerja kelompok saja. Kemudian alat di sini kalian ambil. Ya. Ya, peralatan di sini ada apometer. Kemudian dan sebagainya digunakan secara anu dan sedikit. Ya. Kemudian di sini ada kabel bisa digunakan untuk menjaga. Ya, silakan sekarang menyusun strategi dulu dalam kelompok kalian masing-masing. Kita duduk dulu sebentar sampai saya jelaskan detail tentang kegiatan penilaian, ya, dan juga nanti praktis saya demonstrasikan beberapa cara untuk memperbaiki kendaraan. Tapi mohon maaf, saya cara memberikannya tidak langsung di kendaraan, tapi saya coba cara memperbaikinya itu di trainer. Tujuannya apa? Supaya kalian itu nanti bisa berpikir kritis untuk menerapkan dari apa yang saya tunjukkan di trainer, kemudian Anda terapkan di kendaraan. Maksudnya, saya tunjukkan praktis saja. Kemudian nanti Anda gali informasinya dari
modul ya. Kemarin sudah Anda download filenya. Betul ya? Kemudian wiring diagram. Saya punya print out-nya nanti untuk wiring diagram bisa langsung digunakan untuk pelajaran Anda. Seperti itu bisa dipahami? Oke. Tidak ada pertanyaan? Apa aja? Kalau ada tanya dulu. Tidak ada silakan. Penata. Oke. Ambil posisi. Jangan terlalu berdekatan nanti. Saling sikut. Sebentar ya, ini proyektornya agak lambat. Ya. Ini untuk checklist saya dalam melakukan proses penilaian kepada kinerja kalian. Sehingga ya perlu kalian ketahui bahwa apa yang saya lakukan untuk menilai hasil kinerja kalian itu supaya kalian tahu apa yang saya nilai sehingga kalian itu bisa menunjukkan kinerja yang maksimal. Seperti itu bisa dipahami? Oke. Baik, yang pertama ini adalah penilaian instrumen penilaian sikap. Mohon maaf ini saya sambil duduk karena kebetulan filenya bisa ya. Oke. Yang untuk penilaian sikap ini tentang apa kemarin? Kompetensi dasar dan indikator penilaiannya, mendiagnosis kerusakan, kemudian memperbaiki sistem penerangan dan instrumen. Kita sampai di tahap pertemuan yang kedua, ini adalah memperbaiki. Kemudian pedoman observasi penilaian sikap. Ini pedoman penilaiannya nanti Anda akan dinilai sangat baik dalam sikap bekerjanya, atau baik saja, atau cukup saja, atau kurang, seperti ini. Ini hanya untuk panduan saya. Kemudian contoh, nah ini berdoa. Ini indikator untuk sikap yang perlu Anda lakukan di sini. Jujur, disiplin, tanggung jawab, toleransi, gotong royong, sopan santun, percaya diri, dan nah ini yang terakhir percaya diri. Nanti itu saya nilai. Kemudian di checklist penilaiannya di sini. Ya. Nah ini nanti saya isi nama kalian semuanya di sini. Saya sudah siapkan formatnya, tapi ini saya pakainya PDF. Mohon maaf supaya lebih jelas dilihat dan tidak ada yang geser ketika saya masukkan kalimat atau kata nama kalian. Saya sudah siapkan di sini, formatnya sudah siapkan. Jadi nanti proses penilaiannya itu kalian ya tinggal saya isi saja. Masing-masing saya yakin nanti akan bisa menunjukkan kinerja dari diri kalian masing-masing. Biarpun ini kegiatan pembelajarannya itu berkelompok. Paham ya? Baik, untuk penilaian sikap. Selanjutnya untuk penilaian keterampilan. Ya, untuk penilaian keterampilan, pengetahuan dulu, maaf. Ini penilaian pengetahuan, nanti kalian mengerjakan soal ini dan sudah saya sajikan dengan aplikasi Quizzes. Nanti bisa kita lakukan di penilaian pengetahuan itu setelah proses praktek selesai. Nanti di kegiatan penutup kita 30 menit ya untuk mengerjakan soal. Wah, langsung nanti kita bisa lihat masing-masing nilainya berapa. Jadi tidak perlu nunggu besok saya koreksi, tidak. Tapi seperti itu. Jelas? Berikutnya. Ya, ini untuk pekerjaannya nanti ada 10 soal. Ya. Kemudian yang berikutnya ini lembar penilaian keterampilan. Ini yang akan saya nilai nanti. Yang pertama adalah penggunaan pakaian kerja, kemudian persiapan equipment, kemudian kegiatan pekerjaan memeriksa lampu kepala, memeriksa lampu wajah, dan seterusnya sampai dengan selesai. Yang jelas, apa yang saya nilai di sini
sudah saya cantumkan di isian LKPD Anda masing-masing. Jadi nanti kalian menuangkannya bukan seperti format yang saya miliki, tapi kalian mengisi di LKPD. Kemudian nanti saya koreksi di sini. Ya, seperti itu jelas? Oke, lanjut. Nah, ini untuk skor nilai akhir dan pedoman penilaian saya. Saya rasa cukup. Kita masuk ke kegiatan pembelajaran yang kemarin belum selesai ini. Ya, kita masuk ke kegiatan sambil nanti kita sedikit nonton tayangan video untuk proses yang seperti kemarin, cuma nanti waktunya mungkin agak lebih panjang, durasi videonya sekitar 2-3 menit. Sama, nanti yang Anda lihat itu adalah kerusakan yang terjadi pada kendaraan. Kemarin kesimpulannya bagaimana yang kita tonton sewaktu di pertemuan yang pertama di ruang kelas? Apa yang mati kemarin? Jawab. Lampu? Lalu lagi? Lampu reading? Depan kiri kenapa mati? Nah, kemarin kan sudah disimpulkan, ingat tadi. Karena mungkin lampunya putus, boleh. Kemudian ada lagi mas, kabelnya bisa putus, mas. Apalagi? Yang mati kemarin depan sama belakang nggak? Ya, berarti cuma depan. Ya, berarti kemungkinan itu berawal dari titik percabangan yang setelah terminal TB, ya kan? Setelah terminal TB masuk ke titik kiri terminal TL. Nah, output dari TL ini tidak tersampaikan ke lampu depan dan lampu belakang karena lampu belakang nyala, ada lampu depan yang mati. Kemudian ketika hazard dinyalakan juga hanya satu lampu yang mati. Jadi praktisnya itu sederhana, mungkin rusak hanya di lampunya, nanti kita coba. Kemudian nanti saya sajikan lagi untuk video yang berikutnya, mungkin hasilnya akan lebih nanti pekerjaannya mungkin akan lebih berat, lampunya akan lebih kita lagi yang mana. Baik. Sebelumnya ini praktis saja untuk perbaikan lampu. Bila lampu tidak hidup, kontrol pertama setirnya. Itu cara perbaikan sederhana. Kemudian lepas dari luar, kemudian lakukan pemeriksaan pada lampunya. Ya, cara melepas bola lampu bisa ya. Kemarin sudah saya sampaikan, ini mengingatkan kembali saja sedikit. Kemudian ya untuk lampu model soket, lampu dom dan lampu ya itu diingat lampu halogen. Ya ini saya ingatkan kembali, kemarin sudah disampaikan. Kemudian untuk lampu kepala tidak berfungsi, kemungkinan utama adalah bola lampunya ya, kemungkinan yang pertama. Tapi nanti Anda harus teliti analisa yang mati itu yang mana, apakah dua-duanya atau hanya satu atau malah redup atau yang lainnya, itu dianalisa dari baik. Ya ini semuanya bisa dilihat di modulnya, saya hanya menggunakan yang ada di modul, semuanya sudah bisa mengakses modul. Kemarin sudah di-download kan? Sudah. Oke. Tapi saja lanjut, memperbaiki kabel juga ada, memperbaiki konektor bisa. Kemudian hasil perbaikan. Nanti setelah selesai perbaikan, lakukan pengujian. Kemudian ya ini tahap akhirnya nanti kita refleksi dan ini pengerjaan soal nanti kita lakukan yang terakhir. Itu saja. Selanjutnya kita berpraktis untuk demonstrasi sedikit perbaikan. Ya, saya tunjukkan nanti sedikit cara mencari kerusakan. Kemudian nanti Anda tuangkan masuk di kendaraan. Apapun hasilnya nanti ya jelas saya pantau, saya bantu. Ketika ada perbuatan yang mungkin berbahaya atau justru itu akan merusak yang lebih parah, ya jelas akan saya hentikan pekerjaan. Karena ini bukan lagi urusannya dengan media praktek saja, tapi dengan kendaraan loh. Paham ya? Baik. Sebentar saya siapkan.
cukup ya. Saya matikan ya. Silo soalnya. Dulu senjata utamanya. Saya yakin semuanya sudah terbiasa menggunakan alat ini. Kita yang paling utama di kegiatan pembelajaran kelistrikan ya ini. Mohon maaf ini saya pakai yang analog. Sebenarnya kalau ada yang digital akan lebih mudah. Tapi pakai analog tidak masalah. Kalian harus teliti saja dalam membaca daripada skalanya. Begitu ya. Baik. Kita coba uji dari lampu kepala misalnya. Lampu apa ini? Kota. Mohon maaf ini yang saya rangkai cuma depan, belakang nanti tinggal mengalir saja. Depan bisa berfungsi dengan baik. Selanjutnya, kemudian lampu kepala. Dekatnya mati. Kenapa mati? Kemudian jauhnya nyala, tapi cuma yang satu mati. Kenapa? Nah ini artinya arus itu tidak sampai di kan itu. Dia berhentinya di mana? Dia berhentinya di mana? Ya, bisa kita periksa. Yang pertama diperiksa apa? Karena satu teranalisa nyala, tapi sebelum ini kita analisa dekat dulu atau jauh dulu. Dekat. Kenapa tidak jauh dulu? Kan jauh sudah apa? Sudah nyala. Artinya harapannya mungkin itu lebih minim kerusakannya. Seperti itu? Jelas nggak? Oke. Kita cek arusnya. Ini yang menuju ground yang mana? Oke. Kemudian yang menuju ke fuse yang mana? Ini. Kita cek. Baik. 12 volt, drop sedikit karena lampu nyala. Kemudian kita cek sini. Terhubung nggak? Satu terhubung. Kemudian yang lainnya tidak. Berarti kenapa? Harus tidak sampai. Yang kita cek apa? Lihat ke ketika terminal, harus tidak sampai di terminal. Berarti kemungkinan mundur. Alurnya mundur. Kemana? Ke soketnya. Soketnya terlepas. Kalau coba dipasang, nyala. Kira-kira seperti itu. Karena satu sudah nyala di sana, maka yang di sini ada gambaran? Ada? Ya, nanti coba diterapkan di sana. Ini karena bisa lebih cepat kita analisa. Kenapa? Karena satu nyala. Deteksi nyala, yang mati hanya satu. Berarti kemungkinan yang rusak sederhana saja di posisi satu. Begitu. Sampai di sini bisa diterima. Kecuali tadi mati dua-duanya. Kalau mati dua-duanya, ya kira-kira masuk akal nggak? Misalnya bohlam lampu kanan kiri di tengah jalan mati bareng, pecah semua atau putus semuanya. Nah, kenapa? Ngomong suruh yang keras. Mungkin enggak? Kan persentase hal itu terjadi sangat minim. Betul enggak? Paling mati kan satu, nggak mungkin dua bareng kompak. Yuk mati bareng. Ayo mati bareng, nggak mungkin seperti itu. Paham ya? Oke, sampai di sini ada yang mau tanya dulu silakan. Belum? Oke, yang lainnya kita. Nah, wah ini dekatnya malah nyala. Ternyata tadi hanya karena soketnya terlepas, ini dekatnya sudah nyala. Kita matikan, kita uji flashnya.
Jauh apa dekat? Utuh. Ya. Kelihatan? Naik? Kelihatan? Oke. Titik. Kotak apa dulu? Nyala. Nyala. Azad? Nyala. Kita matikan. Seperti itu. Selanjutnya nanti, mohon maaf ini yang saya gunakan medianya 3. Sesuai dengan mobilnya, ini kebetulan punya Toyota Tija. Kemudian nanti yang Anda guna untuk praktek di sana adalah all mesinnya. Jadi ya mungkin akan berbeda, tapi di sinilah saya berharap itu kalian bisa berpikir lebih kritis lagi dalam hal praktek. Jadi apapun yang kita kerjakan tidak harus sesuai sama persis, tidak, tetapi dengan adanya media praktek sederhana, kemudian Anda bisa menerapkan di lapangan dengan kondisi yang lebih sulit, tapi tetap bisa dilakukan. Jelas panduannya nanti adalah, nah ini untuk sedikit print outnya, wiring diagramnya. Ini saya hanya ambil untuk panduan praktek saja nanti biar mudah, tetapi yang lengkap itu ada di wiring diagram yang kemarin sudah Anda download. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, silakan dipersiapkan untuk media dan alat prakteknya itu, mobilnya. Kemudian mau kelompok berapa dulu yang mau tampil? Bareng, 1, 2 atau gantian? Gantian dulu. Waktunya 5 sampai 10 menit. Silakan diambil alatnya. Kemudian yang lain boleh ambil alatnya. Silakan. Ayo, berdiri semuanya. Ya, masing-masing kelompok nanti waktunya berapa menit? 20. Ini kan kita punya waktu sekitar 45 menit. Ya, 45 menit kita bagi 1, 2, 3, 4 kelompok. Berapa menit? 10. Belum kita ya. Iya, ya paling lama 15 menit, Pak. Setelah selesai ketemu kerusakannya, ya kembalikan lagi peralatan, ganti kelompok yang lain. Setelah selesai menemukan, langsung kembali ke tempat duduk masing-masing, waktunya masing-masing untuk diskusi dan mengisi hasil analisa kerusakan. Selanjutnya sambil Anda gunakan modul dan juga wiringnya. Seperti itu, bisa dipahami? Oke, silakan. Yang lainnya Mas Teguh hanya ambil alat saja, yang odometer. Oh, ada yang sedikit lupa kan nanti bisa sambil. Seperti itu. Silakan. Kelompok 1 dulu. Kelompoknya Fajar. Silakan ambil. Diambil. Alatnya dulu Bapak. Sambil mengamati RKPD-nya langkah pekerjaannya bagaimana. Ya. Ikuti kontaknya. Ya, silakan. Mohon maaf Mas ya, saya harus sambil pantau Zoom karena ini kondisi saya sedang sambil kuliah. Ya,
Checklistnya di simak Mas. Loh, ini di bawah. Lah panduan kerjanya kan di situ. Iya. Baik, sambil karena kita banyak selesai praktek, ini yang lain mau bahas sedikit untuk kerusakan sambil dulu yang sana selesai, nanti mereka duduk, ya kan? Kalian coba mempraktekkan saya sesuai aku itu, ya. Jadi enggak bosan hanya memantau LKPD saja, kemudian melihat langkah-langkah pekerjaan apa yang harus dilakukan, tapi juga harus dipraktekkan. Sebentar, saya cari dulu. Mas, kalau ada kesulitan tanya ya, jangan diem. Ya. LKPD. Sebentar, saya sambil simak LKPD-nya. Coba yang lain tetap fokus ke sini, yang belakang juga biar fokus bekerja ya. Pertemuan ke-1, kita masuk di pertemuan yang kedua ya. Pertemuan kedua ini. Ya, ini videonya. Ada kan? Yang ini ada di print out videonya. Print out LKPD, maaf. Ya, ini nanti untuk kegiatan yang harus dilakukan, yaitu melakukan pengujian dari hasil perbaikan, nyalakan atau hidupkan item yang belum diperbaiki. Jadi Anda temukan kerusakannya, perbaiki, kemudian lakukan ini waktunya sudah diperbaiki belum? Tapi mohon maaf, kita berikan kesempatan kepada kelompok yang lain. Oke? Ya, dinamika ya, nanti hasil pekerjaan itu tentunya di situ jelas selesai sampai di mana hasil pekerjaan. Tapi mohon maaf kalau waktunya habis, ya nanti dilanjutkan oleh kelompok yang lain seperti itu. Oke? Ya. Ya, kasih. Siap kelompok 1, 2, 3. Yang namanya ya Mas Rizky siap.
Ya, itu Pak. Wah, kertas sudah diambil. Silakan Pak, posisinya didiskusikan. Ya. Ya, kalau selesai, tapi jelas nanti sudah ada catatan hasil pekerjaan. Mulai. 15 menit. Paling lama. Keterbatasan kamera, ini mohon maaf saya sambil manfaatkan kamera laptop yang saya gunakan. Tidak apa-apa ya. Ya. Izin ke belakang, silakan. Sendiri. Gak usah ajak teman. Ya, ada yang belakang. Yang baru selesai, ya, silakan selesaikan pekerjaannya sampai ke tahap. Tadi apa yang sedang dilakukan? Upaya apa yang dilakukan? Halaman ya, ini ya. Soalnya apa? Kemudian kalau hanya sekedar prediksi nanti cara memperbaikinya bagaimana, tapi nanti itu dituangkan dalam tulisan karena tadi yang apa namanya yang tidak cukup waktumu itu kan, ya kan? Lainnya cukup kan? Hanya waktu saja yang terbatas. Ya, tapi sudah ditemukan tadi tulisan gimana? Kamunya kenapa? Kamunya putus. Ya, kemungkinan kalau tapi sayang sekali waktu kita. Oke. Lanjut. Yang mana di depan? Dan kamu diberikan mulai yang kamu beri ada di dalam ya kalau sudah dibuat aja. Ya, 10 menit lagi.
Gimana? Sudah ada gambaran nanti? Ya walaupun sekarang hanya melihat hasil kinerja daripada temanmu, ya kan? Kamu kan bisa ngamati biasanya. Kira-kira nanti kesimpulannya. Siapa tahu ini belum bisa menemukan masalahnya, tapi kamu dari sini sudah siap. Ya, yang tidak bekerja yang mana itu yang tidak bekerja yang mana tuh aku nah ini semua enggak asalnya enggak ya gimana ada kesulitan? Yang ini apa yang itu yang mati? Yang ini coba gimana? Ada yang baru kantor? Ada yang mau mengatakan dari dalam. Ada yang cukup ya. Nanti untuk ulangan yang terakhir nanti selesai. Ya, dekat apa jauh ini? Dekatnya? Cukup mati. Berarti kenapa? Coba. Bolanya di cek belum? Bolanya dicek dulu, nyala enggak bolanya? Tapi namanya ada dua, ya kan? Bisa enggak? Sehat semua enggak gitu, yang sana bisa nyala semua. Sini nyala, cepat. Matikan, matikan mas. Sabarnya matikan. Nyala lampunya. Hati-hati panas. Pakai lap. Tuh gelap mas.
Ya itu mas. Soalnya kan itu apa? Namanya dukungan enggak? Sekarang jadi dia pakai ya Lima menit lagi. Apa berarti? Kenapa berarti? Hah? Bekaran. Oke, bekaran. Ayo bekaran. Bekaran mau fokus. Coba dicek. Di sini dua. Terus satunya tiga. Kenapa itu? Putus. Ya, coba diganti. Setelah itu putus. Putus apa tadi? Hah? Jawab benar. Tanya, gimana?
Awas sebelum menyalakan. Hati-hati. Udah coba dinyalakan lampunya. Oke, nyala nggak? Kan? Tuh. Matikan lampu kepala. Gas. Agak. Oke, kamu. Udah. Baru kedua. Selesai waktunya pas bisa 1 menit. Cukup. Oke, yuk silakan duduk di tempat masing-masing. Ini di bawahnya karena waktu pembelajaran kita punya 2 kali 40 menit. Ya, walaupun semuanya belum coba praktek, tapi akan kita coba nanti. Nah, tapi tadi bahwa ini hasil kinerja dan akan ditemukan. Silakan tadi yang bisa menemukan untuk bisa mengambil kesimpulan di situ, ya. Kemudian nanti siap-siap memamerkan hasil kerjanya, seperti itu ya. Oke? Ya, dari hasil apa yang Anda lakukan, pekerjaan apa yang Anda lakukan, kemudian kerusakan apa yang Anda temukan, silakan nanti coba dipresentasikan. Seperti itu. Sederhana saja. Nanti yang lainnya yang belum berkesempatan untuk praktek karena waktunya ini terbatas, saya harap semuanya nanti bisa mengambil kesimpulan dari teman yang tadi coba mencari kebijakan dan belum ketemu, kemudian dari teman yang sudah melakukan pengujian dan bisa menemukan kerusakannya, ya itu nanti kita ambil seperti itu. Ya, waktunya 5 menit saja untuk mengambil kesimpulan. Ya, sambil dilihat mobilnya, silakan aktif bekerja, Mas. Alif, posisinya di sini. Silakan di. Oh, baunya, sudah cukup? Silakan. Tinggal nanti gini, apa yang Anda lakukan pemeriksaannya, kemudian apa yang Anda lakukan hasil perbaikannya, kemudian setelah diperbaiki hasil apa yang Anda peroleh, berhasil atau tidak, ya, itu nanti disampaikan ke teman-temannya supaya teman-temannya yang lain itu tahu, paham ya? Ya.
sampah kerusakan nanti untuk bahan presentasi lebih cepat biar lebih jelas seperti itu ya. Yang lainnya gimana? Yang lainnya gimana? Yang lainnya kan tadi saya minta untuk nonton video, bisa kan? Bisa. Ada hasil di situ? Iya silakan. 5 menit. Sudah, tersisa waktu 3 menit. Gimana? Sudah. Oke, dari hasil videonya. Oke. Mana sudah coba? Ya. Ya. Kemudian gimana? Tadi belum selesai, waktunya tidak cukup. Kerjamu kurang cepat. Yang ngurus anak, papa. Ya, ini kesimpulannya. Oke, siap? 2 menit. Siapa dulu ini yang mau presentasi? Apakah harus yang praktek atau yang hanya nonton video saja? Ya, ada sebaiknya yang bisa melakukan perusahaan ini ya. Ya, singkat saja. Ini berapa tadi ini? Coba. Nah, dilihat berapa spesifikasinya. Tadi kan sama kan? Sama dengan yang ini. Sudah sesuai? Ganti, setelah diganti kesimpulannya bagaimana? Setelah dilakukan penggantian yang di sini ikut berarti ya, yang ikut dengan yang sama. Cukup maju, silakan. Kelompoknya mana Rizky? Disampaikan hasil kerjamu 5 sampai 10 menit ya, jangan terlalu lama. Oke, kalau terlalu lama nanti pulangnya mulur, mau nggak? Nah, udah, sampai diperhatikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana. Nama saya Fauzi Gayu Pratama. Nama saya Dharma Gunawan. Dan saya di sini sebagai ketua dan sekaligus mempresentasikan hasil kelompoknya. 1. Komponen yang diperiksa: lampu, spesifikasi atau limit menyala. Hasil pemeriksaan lampu dekat tidak menyala di bagian kiri. Nomor 2, soket. Soket terhubung tetapi hasil pemeriksaan berkarat. Berdasarkan observasi praktik dan penggalian informasi dari modul internet atau sumber lain yang relevan, maka dapat diputuskan letak permasalahan pada sistem penerangan dan panel instrumen sebagai berikut. 1.
terdapat kerusakan pada lampu depan kiri dan soket berkarat, kemudian filamen lampu dekat putus. Pembuktian atau penyajian hasil perbaikan dan pengujian. Item atau komponen yang diperbaiki: lampu kepala dekat bagian kiri, spesifikasi limit 12 volt 100 sampai 90. Cara perlakuan: perbaiki atau diganti, sebaiknya diganti. Kesimpulan: bisa menyala dengan normal. Bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan bertanya. Apa tindakan perbaikan yang dilakukan ketika lampu dimati? Sebaiknya kita mengecek dulu arus sampai di mana, lalu apakah lampu tersebut menyala atau tidak. Yang lain bertanya, siapa saja? Tanya. Ayo. Kalau tidak ada yang bertanya, Saya boleh tanya. oh, Pak Sik ini tadi apa yang dilakukan? Anda mengganti komponen lampu depan. Ya, diganti lampunya. Ya kan? Ya. Ya, karena yang mati lampu kiri apa kanan? Kiri. Dekat apa jauhnya yang mati? Apa dua-duanya? Dekatnya. Bagaimana kamu caranya mengetahui bahwa yang rusak itu adalah lampunya? baik. Ya, pertama-tama saya menyalakan saklar terlebih dahulu, terus Ya. menyimpulkan dekat atau jauhnya yang mati, terus Ya. dicek dahulu lampu tersebut, dan ternyata setelah dicek tegangan lampu tersebut tidak spesifikasi dengan 12 volt. Oke, yang lainnya bisa menerima. Ya, kira-kira seperti itu. Itu yang tadi dilakukan oleh temanmu, saudara Rizky dan kawan-kawannya dalam praktek. Jadi, yang pertama kali dianalisa itu adalah langsung ke lampunya. Kenapa ke lampunya, tidak ke yang lain? Karena yang bermasalah lampunya. Kenapa? Coba nggak harus dari yang di depan. Di sini bahwa ada yang punya pendapat. Kenapa? Kenapa kok yang diidentifikasi pertama itu adalah lampunya, bukan apa fuse-nya atau relaynya atau kabelnya? Kenapa langsung ke lampunya? Ada yang bisa jawab? Siapa? Jawab. Ayo durasi waktu. Ya, gimana? Karena kemungkinan besar terjadi pada lampu. Ya, kenapa Anda bisa memutuskan bahwa kemungkinan besar itu terjadi pada lampu? Karena lampu menerima arus. Oh, kayak gitu. Lampunya kan dua ya. Lampunya dua, mati. Yang mati satu apa dua? Satu. Berarti ada arus yang sampai ke lampu satu, begitu Mas ya? Ya, tapi di lampu satunya, nah kenapa tidak menyala? Maka langsung dikejar ke lampunya. Begitu kesimpulannya. Menurutmu begitu atau bagaimana? Ya, suplai arus langsung masuk ke satu lampu sehingga terlihat lebih terang, gitu ya? Oke. Tepat sekali. Ya, beri tepuk tangan untuk teman-teman. Oke. Pak, ada yang mau tanya lagi nggak? Ayo, Ada? Ya, tanya silakan. Apa yang Anda lakukan apabila lampu yang sudah diperbaiki tetapi lampu yang lainnya itu mati? Ya, yang saya lakukan adalah mengecek arus tegangan yang dari baterai sampai yang pasti komponennya sampai arus-arus yang
berhubungan atau tidak. Ya, jadi karena percabangan yang satunya hidup jadi tidak hidup itu ya itu tidak berlaku. Oke, nggak apa-apa. Yang penting arusnya lah, arusnya dicek dulu ya, ya terus bisa disimpulkan seperti itu. Jadi perbaiki. Ada yang lain? Kalau tidak ada silakan bisa ditutup dulu, Mas. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai di tahap ini kira-kira yang lain bisa menerima? Bisa? Kalau tidak, mengingat durasi waktu kita masih tersedia ini sekitar 30 menitan, berarti kita saatnya masuk ke sesi penutup. Tapi sebelumnya jelas kita perlu mengambil keputusan bersama hasil kegiatan praktek pada kesempatan hari ini. Ya, ini kita ambil kesimpulan bahwa kalian tadi satu kelompok mampu menganalisa dan memperbaiki. Kemudian kelompok yang lain tadi waktunya kurang. Kemudian kelompok yang lain juga bisa mengambil kesimpulan dari hasil melihat yang ada di videonya. Kemudian bagi yang hari ini mohon maaf kesempatan prakteknya Bapak, tadi kita di pertemuan yang berikutnya. Tetapi tadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa kerusakan itu bisa kita putuskan melalui apa? Gejalanya. Betul nggak? Kita bisa berpikir lebih praktis di situ ketika kita melihat gejala yang terjadi pada lampunya. Tadi setelah diuji keseluruhan, ya kan? Ya, yang mati lampu kepalanya. Dekat apa jauhnya? Ternyata jauhnya nyala. Ketika di flash atau dim juga nyala nggak, Mas Rizky? Nyala, nyala. Tadi nyala ya? Ya, ternyata yang mati hanya lampu dekatnya. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, nah kenapa bisa langsung menuju ke lampunya? Karena satu lampu menyala, yang mati hanya satu. Maka bagaimana? Ya langsung saja kita menuju ke lampunya dulu. Ketika di lampunya nanti bisa diperiksa, kok lampunya bagus? Berarti mundur. Mungkin di soketnya kotor, atau mundur lagi mungkin di kabelnya. Kira-kira seperti itu. Kecuali Anda bisa mengambil kesimpulan kerusakan mungkin terjadi di relay atau sikring atau mungkin saklarnya, ya, atau jalur yang lain ketika kedua lampu itu mati bareng, mati bersama. Salah ketika Anda menganalisa lampu mati bersama kok lampunya yang putus. Ini kemungkinan besar Anda salah memprediksi karena sangat minim menurut saya pribadi ya. Ketika dua lampu kanan dan kiri kok mati bareng, putus bersama atau pecah bersama. Ya enggak? Masuk akal? Oke, cukup sampai di sini. Baik. Sebelum kita akhiri kegiatan ini, kita lanjutkan ke evaluasi dulu sebentar ya untuk mengetahui sejauh mana hasil capaian belajar kita dalam hal pengetahuan, dalam hal praktek. Saya yakin kalian sudah praktek sangat luar biasa. Refleksi supaya kita fresh lagi ya, kita ucapkan nilai kita seperti biasa SMK ya. SMK ya. Lebih semangat. Oke. SMK bisa. SMK bisa. SMK bisa. Saya. Tanya lah. Baik, silakan digunakan HP Anda masing-masing. Ya. Kita refleksi dulu sebentar. Masuk ke webnya ini www.mentimeter.com. Bisa ketemu
Ini? Yaudah, kalau kesulitan berarti dari sini aja. Oke, silakan masuk ke mentimeter.com. Ya, ini di atas ada. Ya, masukkan kodenya. Itu kodenya. Ayo, siapa itu yang nulis? Ada nggak? Ketahuan nggak? Ini gimana ini full screen-nya nggak bisa full screen? Full screen. Oke, silakan yang mau menuangkan perasaan Anda masing-masing, tapi tenang saja, saya tidak akan tahu siapa saja yang nulis. Siapa itu yang merasa hebat? Oh, kenapa itu? Nggak tahu, Pak. Main-main. Very good. Ayo. Ini kan bagi yang biasa malu-malu. Wah, biasa. Siapa itu? Nah, nggak tahu ya. Nggak apa-apa. Silakan dituangkan saja. Baik, 1, 2, 3, 4 orang yang lainnya bagaimana ini? Ya, mungkin ada yang merasa menyesal. Wah. Merasa senang, ini siapa yang senang? Wah, jangan-jangan ini satu orang yang nulis ini. Ini kakak nih. Wah, ayo. Ada lagi itu. Bentar. Wah, mengasihkan. Sangat Oke, yang lainnya silakan tulis sebanyak-banyak. Tidak terbatas. Ngantuk ada juga yang ngantuk, boleh banyak ya. Ini kan semuanya banyak. Ada yang mungkin duduk tapi kurang maksimal dalam berpikir, ngantuk nggak masalah, itu boleh diungkapkan. Tapi dari sekian banyak kan saya nanti ambil persentasenya berapa yang berpendapat itu tidak menyenangkan dan berapa yang berpendapat menyenangkan. Oke, yo. Sudah belum? Kalau sudah selesai, sudah fresh lagi, kita tinggal mengerjakan soal. Lapar. Wah, ya bagus. Waktunya sudah terlalu lama ini, makanya lapar. Ayo, 2 menit lagi. Ini bukan kurang memperhatikan dan lapar, tapi karena lapar jadi kurang memperhatikan. Oke, cukup? Ya, baik. Selanjutnya kita masuk ke. Boleh kita mainkan lagi besok pada pertemuan selanjutnya sehingga pembelajaran ini terasa menyenangkan. Oke? Iya, kalian luar biasa. Tepuk tangan dulu. Masih semangat? SMK? 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 TKM? Oke, kita lanjutkan. Masuk ke kuis. Mana kuis? Sabar ya. Ini karena harus pindah-pindah. Ya. Kita masuk ke sesi evaluasi. Mana evaluasinya? Misalkan latihan soal, silakan bisa diakses melalui link berikut. Tulis linknya, kalau lama langsung scan barcode-nya. Ya, scan. Sudah. Kalau sudah langsung saya mulai ini. Kalau belum ya karena ini harus saya play dulu, kalau enggak kalian nggak bisa mulai. Ya? Ya, main band.
Ini dioke. Iya, dioke. Mana coba lihat. Iya. Isi. Jadi apa di? Ya, stay di situ ya. Stay di situ, nanti masukkan kode. Stay di situ, tunggu saya memulai permainannya. Ini kodenya yang penting 8778081. Oke, sudah dikuisi semuanya? Sudah? Belum? Gak apa-apa deh. Yang penting standby di situ dulu. Nanti saya play dari sini. Iya, itu nunggu saya memulai dulu. Karena biar semuanya siap lari nanti baru kita mulai. Sudah siap? Oke, kita mulai. Ya, sabar ya. Ini kita diuji oleh koneksi juga di sini. Mau nggak jalan? Misis. Mana ini mana. Sabar dulu, sebentar. Sudah siap tadi? Ya, akses dulu. Join my quiz. Ya, join my quiz. Ya. Hah? Dua orang gabung, yang lain? Ya? Sudah belum?
Apapun itulah, yang penting menarik dan enak dipandang. Oke, mulai ya. Stop. Yo, masih ada 5-6 orang yang belum. Jangan nanti nggak cukup waktunya, yuk. Oke, mulai. Ya, silakan mau dikerjakan. Ambil soalnya. Ya. Ayo, asik sendiri. Cepat waktunya atau gimana? Ayo yang lainnya, jangan mau kalah. Masa baru satu orang yang bisa jawab benar? Ya, selesai belum? Nanti dua tiga sesi lah. Ya, ini selesai. Saya pikir videonya itu nggak akan maksimal. Nanti mulai lagi. Kali lagi. Tadi pas 10 menit bisa selesai. Selesai? Gimana sih? Masa lalu sulit soalnya? Soalnya lalu sulit.
Ayo tadi prakteknya gimana? Semuanya sampai paginya. Cepat. Kamu kenapa? Ini kota. Ojek, pemimpin. Ya, bagus sekali. Lanjut. Ya, terus. Ya. Selesai. Selesai, Pak. Bisa ulang? Ya, silakan. Langsung lanjut. Ya. Waktunya. Tiga menit lagi. Indonesia nggak apa-apa, jawaban bakal kamu sana aja jalur di sana. Nanti prosesnya bisa saya ambil dari poinmu skor di sana. Ayo, yang lainnya. Steve, Bapak, Ari Surya, Fajar, Tinggi, kemudian Fajar Politik. Yang lainnya nggak tampil ini berarti kurang semangat.
Masa nomor bodoh dong. Selesai semua? Belum selesai? Sudah? Oke. Habis waktunya. Kita akhiri. Ya. Tepuk tangan buat siapa tadi Orpala. Nanti untuk yang saya lihat nilainya masih terlalu rendah, ya. Nanti saya berikan ini gabung ke PC Google Classroom ya untuk kali kegiatan pembelajaran kita lagi ya. Nah, nilainya masih menurut saya masih. Kemudian nanti ya bukan semacam kegiatan remedi, cuma untuk tambahan saja kegiatan pembelajaran ada di rumah sehingga target pembelajaran kali ini itu bisa maksimal seperti itu. Karena ya di samping tadi kesempatan untuk praktek semuanya belum bisa, ya nanti kita ambil kesempatan di luar kegiatan pembelajaran. Begitu ya. Kemudian sebelum kita akhiri ya, ini perlu saya sampaikan, kita masih akan ketemu lagi besok di jadwal yang selanjutnya. Kita masuk ke materi baru, yaitu mendiagnosis sistem air conditioner atau sistem AC. Ya, bisa dilihat ini gambarnya. Di sini ada. Ya, ini. Ya, ini untuk pertemuan ketiga besok kita sudah ganti materi. Berarti untuk target daripada sistem penerangan kita bisa lanjutkan lagi di Google Classroom bagi nanti yang semuanya boleh sebelum menggabung. Nanti saya share link gabungnya di grup WA. Seperti itu. Sampai dengan sore hari ini ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak ada. Belum ada. Kalau belum nanti kita bisa ngobrol lagi lebih banyak. Tapi tentunya untuk kegiatan hari ini harus segera kita akhiri karena mengingat waktunya sudah habis. Selain itu juga kegiatan target pembelajaran kita alhamdulillah sudah terselesaikan dengan baik. Faktanya tadi sudah bisa memperbaiki dengan baik ya, dan bisa nyala dengan normal. Kemudian temanmu juga sudah menunjukkan hasil kinerjanya, kemudian yang lainnya juga sudah menanggapi. Maka kita ambil kesimpulan bahwa setiap kendaraan yang mengalami kerusakan itu butuh kita teliti dalam memperbaikinya. Bagaimana? Teliti. Ya, bukan hanya sekedar kerja cepat saja. Ini tadi contohnya kelompok yang pertama, pengennya cepat, tapi karena terlalu terburu-buru malah justru molor waktunya, tidak cukup waktunya untuk memperbaiki. Tapi tadi temanmu yang kerjanya lebih melangkahnya itu lebih tepat, ya kan? Berhasil memperbaiki. Kira-kira itu ya menjadi pengetahuan saya kepada kalian. Silakan di rumah dibaca lagi, diyakinkan lagi, dimaksimalkan lagi. Oke, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sampai dengan sore hari ini? Belum ada. Baik. Saya rasa cukup untuk kegiatan pembelajaran pada sore hari ini. Kemudian saya minta bantuannya, mohon maaf ya. Ini kita rapikan. Akhirnya kita letak kembali, kemudian kita siapkan. Silakan dirapikan. Ya, dibantu. Baterainya Mas tolong dilepas, dikembalikan sana. Oh ya, itu dikembalikan. Dikumpulkan sini. Sudah selesai kan? Isinya? Ya, saya mau koreksi dulu hasil kerjanya di LKPD tersebut. Nanti kalau sudah
Ya besok untuk kalian, tapi butuh saya nilai dulu. Saya dikumpulkan dulu. LKPD-nya dikumpulkan dulu. Selesai? Itu mobilnya tuh baterai sudah? Oke, peralatan sudah semuanya. Satu lagi, satu kelompok sini. Ya, silakan disiapkan Mas Ketua. Ya nanti nyapunya setelah selesai bubar ya. Selesai bubar nanti seperti biasa ya. Kebagian aku hari ini bantu Pak Guru nanti untuk membersihkan ruangan. Siap, gerak. Berdoa, mulai. Doa selesai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai dari Mas. Silakan.